Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya, saya Dr. Gigi Nisani Ani Rosida, dokter di Poliklinik Banyuwangi yang biasa di Jawa Pagi. Mungkin beberapa sudah tahu saya sudah ambil sama Poliklinik belum? Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut pada pasien penderita diabetes. Di sini ini penderitaan saya oke. Ya, langsung saja ya. Nah, diabetes itu termasuk dalam kategori penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini bukan penyakit kronis ya Bapak Ibu. Jadi dia itu penyakit yang berlangsung lama yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor. Ada faktor genetik itu karena faktor keturunan atau bawaan dari orang tua terlebih dahulu, kakek nenek atau kerabat-kerabat lainnya. Terus faktor selanjutnya faktor yang lain ada faktor lingkungan atau dari lingkungan itu area hidup sekitar, jadi masyarakat kita tinggal, budaya sekitar. Kemudian ada faktor fisiologis itu fungsi tubuh masing-masing orang. Jadi setiap orang itu punya fungsi tubuh yang berbeda-beda, sistem kerjanya beda-beda. Sama satu lagi yaitu karena faktor perilaku itu gaya hidup, contohnya aktivitas fisik jenengan sehari-hari, terus pola makannya seperti apa, seperti itu pengaruh terhadap kejadian dari penyakit tidak menular atau diabetes itu sendiri. Itu ya. Nah, penyakit tidak menular di Indonesia itu menjadi penyebab kematian sebesar 75%. Jadi angkanya sangat besar dibandingkan dengan penyakit yang lainnya. Dan berdasarkan data Menkes juga, diabetes atau kencing manis itu sendiri dia posisinya ketiga tertinggi setelah stroke dan serangan jantung. Di mana diabetes atau kencing manis itu sendiri dia itu meningkatkan resiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Nah, untuk penyakit diabetes sendiri atau biasanya dengan kencing manis ya, itu tuh penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Biasanya diketahui dengan pemeriksaan lab. Ini dengan soal pemeriksaan lab sudah ya. Nanti biasanya dari hasil pemeriksaan lab itu apabila pemeriksaan lab gula darah sewaktunya ditandai dengan kadar gula dalam darah itu lebih dari 200 gula darah sewaktu. Sedangkan untuk gula darah puasanya biasanya hasilnya itu lebih dari 100 mg per desiliter. Nah, untuk karena kondisi gula tadi yang lebih banyak daripada seharusnya dalam tubuh, pastinya akan menimbulkan masalah pada kondisi tubuh secara menyeluruh ya, apabila tidak ditangani. Salah satunya itu biasanya kelihatan dari rongga mulutnya jenengan sedoyo. Karena rongga mulut itu ibarat gambaran dari kondisi menyeluruh tubuh kita. Ya, area masuk apapun pertama kali kan lewatnya mulut, gitu ya. Nah, beberapa masalah yang biasanya timbul akibat gula yang tinggi dalam darah itu, yang pertama biasanya namanya serostomia, seperti yang dimana itu. Jadi serostomia itu kondisi rongga mulutnya biasanya terasa kering. Kenapa? Karena pada pasien diabetes itu biasanya sering ke kamar mandi, terus kemudian sering mandi. Ketika buang air kecil, otomatis kan cairan dalam tubuh itu berkurang. Apalagi ditambah dengan tidak minum air putih yang mencukupi, akhirnya kan kadar air dalam tubuhnya berkurang banyak. Akhirnya tentunya produksi dari ludahnya itu bakal berkurang, jadi lebih sedikit. Terus konsistensinya dari air ludahnya itu juga akan jadi kental. Makanya ada rasa rongga mulutnya kering. Untuk mengatasi hal tersebut, pasien disarankan untuk memperbanyak minum air putih. Jadi biar yang keluar dan yang masuk itu sejalan, gitu ya. Terus masalah yang kedua itu adalah
karies gigi atau gigi berlubang. Nah, kayak yang saya jelaskan sebelumnya, tadi kan pasien diabetes itu cenderung ludahnya sedikit dan kental gitu ya. Jadi menyebabkan sisa makanan itu gampang nempel ke permukaan gigi. Apalagi kalau sisa makanan yang nempel itu dari bahan karbohidrat, terus tepung-tepungan, manis, gula, itu nanti dalam organ kulit itu ada bakteri. Jadi ketika ada sisa makanan dari tepung, dari gula itu ketemu sama bakterinya, ditambahkan dari darah kita juga banyak ada gulanya, akhirnya ketika sisa makanan itu nggak segera dibersihkan, lama-lama rongga mulut ini jadi asam. Kalau jadi asam, lama-lama gigi itu terkikis, akhirnya jadinya lubang gitu. Makanya setelah makan disarankan lubang mulut segera dibersihkan, bisa dengan kumur atau yang lebih baik dengan sikat gigi. Jadi biar lebih maksimal pembersihannya. Itu ya. Terus masalah yang ketiga, yakni peradangan pada jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi. Nah itu biasanya ditandai dengan peradangan, diawali peradangan pada gusi, namanya gingivitis. Biasanya gejalanya gusinya itu merah, terus bengkak, terus kalau sikat gigi atau senggol sedikit berdarah. Gitu. Nah kalau gingivitis atau peradangan dari gusi ini tidak tertangani dengan baik atau tidak segera ditangani, biasanya akan berkembang jadi lebih parah. Jadinya namanya periodontitis atau kerusakan pada jaringan pendukung gigi. Jadi gigi di lubang mulut ini nggak cuma gigi aja Bapak Ibu. Di bawahnya itu ada namanya gusi, ya loh. Di bawah gusi itu ada tulang yang bisa ada di tempatnya, bisa kuat. Tapi ketika pada pasien diabetes itu mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya sama sistem penyembuhannya. Dia kalau luka jadi susah sembuhnya, ya. Nah, seperti itu bakteri yang menempel ke gusi tidak bisa langsung diserang oleh tubuh karena sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Akhirnya bakterinya semakin banyak, terjadi kerusakan yang lebih parah, tidak disertai dengan proses penyembuhan. Nah, ketika sudah terjadi kerusakan pada jaringan pendukung gigi, biasanya gejala paling parah yang terlihat itu giginya goyang. Ini giginya ada yang goyang ini. Yang bakterium ya berarti ya. Nah, jadi nanti kalau sudah parah, giginya itu jadi goyang. Ketika goyang, semakin parah lama-lama copot. Gitu. Ketika copot berarti kan giginya hilang. Padahal sejatinya gigi itu fungsinya sangat urgent. Jenengan punya kalau gigi kan ya. Kalau makanan gigi nggak punya atau giginya goyang, giginya sakit, apa nggak bisa punya makanan yang keras, yang halal nggak bisa. Nah, akhirnya efeknya ketika gigi sudah goyang atau hilang, nanti kalau makan akhirnya zat gizi yang masuk itu tidak maksimal, akhirnya pengaruh ke kesehatan tubuh. Jadi kalau ada masalah dari rongga mulut, misal, nah ini kondisi peradangan pada jaringan periodontal ini biasanya dipengaruhi juga karena banyak karang gigi. Jadi kalau banyak karang giginya segera dibersihkan, dia tidak semakin parah. Ya. Terus kemudian masalah selanjutnya, yakni namanya ada burning mouth syndrome atau sensasi mulut terbakar atau mati rasa. Hal ini biasanya disebabkan karena kadar gula darahnya itu tinggi, akhirnya menyebabkan penumpukan gula di ujung saraf perifer atau ujung-ujung saraf dan ujung pembuluh darah yang menyebabkan kematian dari ujung-ujung saraf. Biasanya rasanya nggak cuma di lubang mulut, di jari tangan, jari kaki, sering kesemutan. Biasanya seperti itu. Nah kalau di lubang mulut, jadinya rasanya panas kurangnya atau jadinya mati rasa, nggak rasa apa-apa karena ya tadi sarafnya mati sudah. Kalau mengalami keluhan seperti itu, segera periksakan ke dokter. Tandanya ada kecurigaan bahwa kadar gula darah jenengan itu tinggi. Terus masalah yang selanjutnya, yakni ada infeksi jamur. Sebenarnya di lubang mulut kita ini Bapak Ibu, itu banyak mikrofloranya, mikroorganismenya. Jadi lubang mulut ini aslinya tidak bersih, tapi ada bakteri baik, ada bakteri jahat, ada jamur
mulut. Tapi dalam kondisi sehat semuanya seimbang, saling beriringan. Nah, ketika kadar gula darahnya jenengan tinggi, gula itu tempat pembiakan atau tempat istilahnya itu butuh banyak untuk jamur itu tempat yang sangat bagus lah. Jadi ketika kadar gula darahnya tinggi, akhirnya bakteri berkembang biak jamur, jamurnya berkembang biak banyak di rongga mulut. Akhirnya mudah terjadi namanya infeksi jamur di rongga mulut. Biasanya ditandai di rongga mulut itu seperti bercak putih atau merah gitu. Jadi nanti kalau bercak putih biasanya letaknya itu bebas karena bau bisa di lidah, bisa di gusi, bisa di langit-langit, bisa di pipi. Nanti ketika di swab atau diusap bercak putihnya biasanya dia meninggalkan area kemerahan atau kayak bintik-bintik darah gitu. Rasanya panas, kepalanya agak nggak nyaman pastinya seperti itu. Kalau ada gejala seperti itu segera diperiksakan karena nanti ditakutkan akan menyebar hingga ke area pencernaan bagian dalam, gitu ya. Nanti dibantu ke dokter, biasanya diresepkan obat sesuai dengan indikasi atau kondisi masing-masing pasien. Gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul ya pada pasien diabetes. Nah, selanjutnya tentunya ada cara pencegahan agar masalah-masalah tersebut tidak timbul pada panjenengan sedaya. Yang pertama, cara yang pertama, yakni mengontrol kadar gula dalam darah dengan cara rutin kontrol ke dokter, rutin periksa labnya teliti, dermatologis diperiksa lab, jadi biar dipantau bagaimana kondisinya setiap bulan secara rutin. Apakah ada perburukan? Apabila ada perburukan, agar segera ditangani sedini mungkin. Jadi mencegah adanya komplikasi lebih lanjut atau komplikasi yang lebih parah sebelum terjadi. Kemudian cara selanjutnya yakni dengan cara mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter secara rutin. Jadi ini pasti diresepkan obat sama dokter deh. Obatnya diminum rutin, jangan kalau tinggi aja. Kalau tinggi aja nanti kadar gulanya tidak stabil. Ketika kadar gula darahnya tidak stabil dan cenderung tinggi, tentunya akan mempengaruhi fungsi organ tubuh jadi lebih berat. Makanya seringkali terjadi pada pasien diabetes tidak terkontrol itu kegagalan organ. Kemudian cara yang selanjutnya yakni rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kontrol ke dokter gigi itu tidak harus tunggu sakit Bapak Ibu. Kontrol itu tujuannya untuk apa? Untuk deteksi dini. Apabila ada masalah di rongga mulut, sekecil apapun agar bisa ditangani sedini mungkin. Jadi ketika ada masalah, misalnya lubang kecil biar langsung ditambal. Kalau sudah sakit, biasanya sudah tebar. Akan perlu dicabut kan sayang gitu ya. Ada yang sudah pernah kembali gigi belum ini periksa gigi? Oh, ya. Nanti waktu yang belum pernah bisa coba periksa. Saya kasih saja nggak apa-apa, biar tahu kondisi lubang mulutnya seperti apa. Terus nanti selanjutnya, selain itu juga kebersihan karang. Kalau merasa banyak karang giginya segera dibersihkan. Kenapa? Karang gigi itu juga pengaruh terhadap kestabilan dari kadar gula darah. Jadi kalau kadar gula darahnya tinggi, karang bakal mudah numpuk. Ketika karang numpuk, tentunya akan mempengaruhi kadar gula dalam darah jenengan itu nanti pasti naik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yakni sikat gigi secara rutin. Nah, biasanya sikat gigi sehari berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Kapan aja? Kapan aja Ibu? Biasanya kapan? Sikat giginya? Acek sare? Ya, oke. Sikat gigi itu disarankan minimal sehari 2 kali. 1 pagi, bukan pas mau tidur, bukan pas mandi atau bukan mau tidur, tapi setelah sarapan pagi. Itu oke. Jadi setelah sarapan itu nanti dibersihkan karena pasti jenengan setelah jalan aktivitas loh. Kalau rongga mulut tidak dibersihkan, berarti di dalam rongga mulut ada sisa makanan yang tertinggal. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau ada sisa makanan yang tertinggal dalam waktu lama, lambat laun nanti giginya bisa jadi lubang. Makanya disarankan sikat giginya
pagi setelah sarapan. Gitu. Sama satu lagi, yakni tadi ajeng sare. Mau tidur itu wajib sikat gigi. Jangan tidur biasanya berapa jam? 5 jam aja? Ada? Nah, berarti lama deh. Posisi tidur kan berarti lama. Sedangkan saat tidur jangan ada kegiatan apa-apa. Rongga mulut istirahat atau tidak difungsikan. Nah, kalau di dalam rongga mulut jangan tidur posisi tidak sikat gigi, berarti di dalam rongga mulut ini ada kotorannya. Jangan tidur bawa kotoran. Berarti nanti rongga mulutnya jadi asam, jadinya rusak. Makanya harus sikat gigi sebelum tidur. Begitu kan? Terus sikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride. Kebanyakan merek yang dijual di Indonesia sudah paling berfluoride, jadi tidak masalah pakai produk apapun. Yang pasti harus pakai pasta giginya. Begitu kan? Terus untuk sikat gigi cukup 2 menit saja. Jangan kurang dan gak usah lebih. Yang penting 2 menit sudah rata semua permukaan gigi. Terus untuk membersihkannya, itu permukaan yang nempel permukaan gigi itu kan ada 3 area deh. Yang nempel ke pipi sama bibir, kemudian permukaan kunyahnya sama permukaan dalam. Nah, untuk permukaan yang luar ini, yang kelihatan kalau kita senyum ini, itu nikahnya jangan dia air ke gusi dulu, diarahkan ke gigi. Berarti kalau arah atas kan gusinya di atas ya, jadinya arah gerakannya dari atas ke bawah. Kalau yang bawah, gusinya di bawah, berarti dari bawah ke atas. Gitu ya, itu khusus permukaan yang kalau kita senyum kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau untuk permukaan bagian kunyah yang biasanya buat kunyah yang atas itu kalau sangat kelihatan, nah itu ikatnya benar, maju mundur tidak masalah karena dia harus ditarik keluar seperti itu. Jadi untuk permukaan jangan maju mundur, jangan kanan kiri. Itu biar tidak rusak giginya. Gitu. Terus untuk permukaan bagian dalam itu nanti sikatnya seperti dicongkel-congkel saja. Jadi biar dia bisa makan tetap harus keluar. Itu ya. Jadi jangan ditinggalkan. Semua permukaan gigi harus dibersihkan. Terus untuk sikat giginya nanti sikat gigi yang bulu sikatnya halus, jangan yang kasar. Rutin diganti setiap 4 bulan sampai 6 bulan. Jangan tunggu nyeprek dulu. Nanti tidak sakit gusinya, tidak rusak gusinya, rusak giginya. Gitu kan? Terus ini sikat yang kepala sikatnya itu kecil, jadi biar bisa sampai ke bagian paling belakang. Bagian paling belakang itu kan seperti bapak-bapak ibu. Jadi butuh kepala sikat yang kecil. Dia bersihnya sampai belakang. Kalau yang belakang rupanya isi sehat, tapi yang belakang juga. Kenapa? Karena di lidah itu kan ada kayak bintil-bintilnya itu. Itu dengan dibuat-buat ada sisa makanan yang nempel. Berarti harus ikut dibersihkan. Biasanya beberapa orang sikat itu di belakang bulu kepala sikatnya itu ada kayak bentuk bintil-bintil juga, itu bisa dipakai. Jadi kita bersihkan ya. Kemudian selanjutnya yakni menghindari rokok dan alkohol. Nah, rokok seperti yang sudah diketahui biasanya bapak-bapak yang suka rokok. Hindari rokok. Rokok seperti yang sudah diketahui banyak orang mengandung nikotin. Nikotin ini sendiri akan mempengaruhi fungsi dari insulin. Jadi menyebabkan fungsi insulin itu tidak efektif. Insulin itu sendiri dia merupakan hormon yang berpengaruh berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah gitu. Kemudian alkohol sendiri dia sangat mempengaruhi fungsi dari mengeluarkan kandungan gula. Jadi dia bisa menyebabkan hipoglikemik atau kadar gula dalam darah itu terlalu rendah. Nanti bisa lemas, bisa senakut gitu. Oke. Kemudian selanjutnya yakni dengan cara tips yang selanjutnya menjaga pola hidup sehat. Nah,
gerakan repetitif, gerakan berulang, terstruktur. Nah, contohnya, dengan jalan-jalan depan rumah mondar mandir itu termasuk olahraga kalau memang diniatkan untuk olahraga gitu. Jadi aktivitas olahraga diluangkan untuk olahraga, bukan untuk aktivitas fisik. Nah, contoh untuk olahraga sendiri disarankan dalam satu minggu, dalam satu pekan itu sebanyak 150 menit. Jadi kalau dalam satu minggu dengan olahraganya 5 kali, itu nanti jadi per harinya setiap olahraganya minimal 30 menit. Itu minimal dalam satu pekan disarankan 150 menit. Jadi biar tubuh itu ada perbaikan, ada kebugaran di dalamnya. Kemudian selanjutnya ya ini menjaga pola makan. Nah, biasanya pada pasien diabetes itu ada 3J kalau tidak salah. Jadi jadwal, jadi pasien makan rutin, makan berat itu sehari 3 kali. Untuk snacknya atau selingan makanan ringannya sebanyak 2-3 kali. Jadi jangan sering-sering ngemil, tapi ada jadwalnya. Jadi biar kadar gula darah jenengan itu stabil, naik turun dan naik terus gitu gitu. Dan 3J tadi jadwal 1. Terus yang kedua itu ada jumlah. Jumlahnya itu meliputi disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing orang berbeda. Jadi kemudian berat badannya juga berbeda, aktivitas fisiknya juga berbeda. Jadi disesuaikan. Yang anak sekolah dengan orang dewasa berbeda, orang dewasa yang kerja ke sawah sama yang kerja ke kantor berbeda. Jadi disesuaikan, tidak berlebihan tapi cukup seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah jenis. Jadi jenisnya makanan yang rendah gula, kemudian tinggi protein sehat, kemudian rendah lemak jenuh serta tinggi serat gitu. Kemudian selanjutnya pola tidur yang baik. Biasanya sehari jam jam 9 ya. Biasanya tidur sehari berapa jam? Jadi tidur yang disarankan untuk orang dewasa itu kurang lebih durasinya 7-9 jam. Jadi tidur disarankan tidak lebih dari jam 10 malam. Jadi jam 10 sudah tidur. Kenapa? Karena pada jam 10 atau jam 11 malam itu hormon tubuh kita itu punya yang namanya hormon perbaikan. Jadi kalau kita sudah tidur sebelum jam tersebut, nanti perbaikan hormon yang dikeluarkan itu maksimal. Jadi perbaikan tubuh dapat berjalan maksimal. Sel tubuh yang harusnya dibuang sudah bisa dibuang oleh tubuh. Jadi tubuh itu bisa sehat lagi, bukan lagi. Tapi kalau dengan sebelum tidurnya lebih dari jam 10 atau 11, nanti hormon yang dikeluarkan tidak maksimal. Jadi harusnya sel tubuh yang rusak dibuang, dia malah tidak dibuang maksimal. Yang harusnya diperbaiki jadi tidak diperbaiki maksimal. Jadi tubuhnya dia tidak berfungsi dengan baik begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hindari stres. Stres pikiran itu sangat pengaruh ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Nah, gak usah berantem sama tetangga, gak usah mikir berat-berat. Pokoknya hidup disyukuri, dinikmati, gitu ya. Jadi untuk mengurangi stres yang ada begitu. Oke. Nah ini materi dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak ibu enggak? Ada dong. Belum. Itu kalau punya patah itu bisa ditambah nggak? Kalau patah itu tergantung kondisinya Pak. Jadi nanti dilihat. Kalau patahnya dia tidak sampai saraf jadi di gigi itu ada bagian-bagiannya. Kalau belum dalam, saraf bisa ditambah. Tapi kalau sudah terlanjur dalam, nanti dilihat lagi. Dia harus dicabut atau bisa ditangani dengan perawatan intensif dulu. Ribut. Kalau sama Bu, perawat itu sama kayak gini juga. Jadi dilihat kondisinya. Perawatnya kecil atau belum sampai saraf, bisa ditambah. Tapi ketika sudah dalam, ya kalau sakit nanti berarti ada pilihannya. Bisa perawatan yang intensif, yang harus lebih dalam atau dicabut.
Nah, kalau ada tunggaan, kan Bapak Ibu itu harus diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil tunggaan itu kan dulu jadi lubang ya. Terus kalau kita ambil disambut, tapi harus kondisi gulanya normal dulu. Kalau nggak normal nanti, kan kayak saya jelaskan tadi nggak boleh. Gulanya kan nakal jadinya. Nanti kalau gulanya jadi nggak stabil, satu nggak sembuh nanti. Begitu. Ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Monggo. Sudah ada pertanyaan? Monggo, bapak mau ditanyakan seputar lubang mulut atau wali giginya, monggo. Ampun? Tinggal sedikit lagi monggo ya. Ayo. Enggak apa kata saya kalau gitu saya yang tanya ya. Tak tanya ya. Bapak Ibu ada yang lain saya tanya. Tadi saya jelaskan 3J pada pola pemberian makan pada pasien diabetes. 3J apa aja tadi? Ada yang ingat enggak? Ya, saya ulangi dulu 3J ya tadi. 1 J-nya jadwal. Jadi dalam sehari harus makan berapa kali tadi? Untuk makan ringannya berapa kali? 2 sampai 3 kali ya. Terus yang selanjutnya J kedua ada jenisnya apa aja tadi? Makanan yang rendah gula, tinggi serat, tinggi protein, rendah lemak, jenuh. Kemudian yang satu lagi jumlahnya antara satu dengan yang lain sama atau berbeda? Beda, tergantung apa nih ibu? Aktivitas fisik, berat badannya, gitu ya. Oke. Terus yang lain tadi apa namanya? Gejala pada jangan pada pasien diabetes ada 3P. Poliuria, polifagi, sama polidiksi. Artinya apa? Tahu enggak? Poliuria tadi biasanya menyebabkan lubang mulutnya jadi kering. Terus ada polifagi, sering lapar, sering ngemil, makanya makanannya harus dijadwalkan. Terus polidiksi, sering haus, makanya tetap air minum harus banyak dikonsumsi ya bapak ibu. Kemudian tadi sehari sikat gigi minimal berapa kali? 2 kali. Kapan aja? Kemudian untuk sikat gigi durasinya berapa lama? Ya betul 2 menit. Kemudian perlu saya tambahkan lagi. Jadi kalau ada sisa makanan yang ada di sela-sela gigi jenengan, jangan pakai tusuk gigi. Tusuk gigi itu dia melukai, jangan tajam, steril juga. Jadi apalagi jenengan dengan kondisi diabetes mellitus itu kan mudah cedera, susah sembuh, mudah luka tapi susah sembuh. Jadi kalau jenengan pakai tusuk gigi nanti gusinya gampang luka karena ada tajam tadi dari tusuk gigi. Ditambah tusuk gigi tidak steril, berarti bakteri di situ jadi banyak. Nanti malah bikin infeksi. Makanya diganti dengan benang gigi. Kalau udah ada benang gigi, bisa pakai yang namanya benang baju, tidak masalah. Yang penting pakainya pelan-pelan untuk membersihkan sela-sela gigi. Tapi nanti setiap ganti gigi digeser benang giginya. Jangan area yang sama dari benang gigi. Nanti sama aja. Tidak bakteri dari gusi satu ke gusi yang lainnya. Begitu ya? Sudah ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.